Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini mari kita dengarkan video Guru Gembul membahas tentang keresahannya terhadap para ulama di Nusantara ini ya. Beliau bertanya, apa faidah ulama? Apa peran ulama di Indonesia? Yuk kita tonton videonya. Apa saja yang menjadi keresahan Guru Gembul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini teh nggak dikasih tahu sama panitia. Jadi asas juga Mr. Bean. Ya, saya mohon maaf kalau harus duduk paling tinggi, bukan gara-gara apa, cuman biar bisa mudah masuk di YouTube gitu. Jadi harus begini, punten ya. Nanti kalau misalkan komplain dan lain-lain mah silahkan marahin panitia gitu. Saya akan berbicara hanya dalam waktu setengah jam atau kurang dari itu. Semoga bisa. Setelah itu kita akan bicara soal atau kita akan berdiskusi. Jadi dua arah. Ada perempuannya? Alhamdulillah ada. Ada anak kecilnya juga. Hai anak kecil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya diamanahi untuk berbicara tentang pengetahuan, apa itu judulnya ya? Tentang pengetahuan, tapi mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih berani, mengerikan dan ekstrim. Yang kalau baraya semua berbicara ini di ruang publik secara lebih terbuka, ada potensi akan disomasi atau dituding sesat dan lain sebagainya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Berdiri aja lah ya, enggak usah. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Diracun. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apa faedahnya ulama di Indonesia? Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik bus, kan saya sering ke Jakarta naik bus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong, ada ratusan yang hilang. Setiap harinya dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga. Selimut ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kita mengetahui bahwa di Indonesia 80% sarjana itu adalah lulusan agama yang paling tingginya. Yang kedua lulusan ekonomi, yang ketiga lulusan hukum. Itu sarjana di Indonesia yang paling banyak itu. Artinya kalau misalkan 80% itu dari tiga itu, dan anggaplah yang paling tinggi di antara semuanya adalah sarjana agama, lalu dan kita tahu ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak, lalu kenapa akhlak di Indonesia sangat buruk? Kalau misalkan dikatakan ulama-ulama itu untuk menyehatkan akidah kita, gimana ceritanya menyehatkan akidah kita? Yang ziarah di kuburan sampai joget-joget segala rupa itu banyak di Indonesia, dan itu bisa digunakan bisnis yang luar biasa. Di sini orang-orang kalau mau bisnis yang menguntungkan tanpa keahlian, bisnis berbasis agama di Indonesia itu sangat menguntungkan. Bayangkan, kita tinggal nyari satu tanah kosong, dipasang ceprot nisan
Habib Al Maksudi misalkan. Pasang kenceleng di situ, tunggu beberapa bulan itu kenceleng bakal penuh sesak sama duit, dijamin itu. Kalau kita mau kaya versi agama, ini air mineral yang seperti ini masukin ke dalam botol, kita beli botolnya harganya Rp200 di toko-toko plastik yang kayak gitu. Kemudian sampaikan kepada orang bahwa ini sudah didoakan sama Kiai Gus Al apa gitu ya. Itu bisa dijual sampai 50.000 per botolnya. Terus kita jualan garam kapal api, garam apa gitu, stempel, garam rukiah. Itu mahal langsung. Saya kemarin ke penerbit, dan ini obrolan saya di sini. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah seorang 9 naga yang saya kemudian tampilkan di video saya. Saya ngobrol dengan seorang yang sangat kaya raya, yang duitnya itu adalah 1.000 sekian triliun. Mahal banget. Salah satu usaha yang besarnya itu adalah dagang kertas. Kertasnya itu kemudian gak diubah apapun, sama sekali gak diubah. Kertasnya cuma dicap halal, jebret. Harganya dinaikin dan laku keras. Syamil, saya kemarin percetakan mushaf Al-Quran Syamil, ngobrol, saya kan diajak keliling sama mereka, ini tempat percetakan Quran, mereka ngobrol. Ya ini kami menggunakan kertas yang halal. Nah, kertas yang halal maksudnya gimana? Kan kertas memang pasti halal. Mereka bilang, ya saya juga nggak tahu, pokoknya mah kita berjaga-jaga aja. Nah, di Bobodoku 9 naga bikin kertas, gak diubah apapun, cuma dicap halal. Harga dinaikin, laku. Itu padahal apa? Padahal, saya mohon maaf ya, tapi sudah menjadi pengetahuan di media-media sudah bisa diakses bahwa perusahaan kertas itu seringkali berurusan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan dulu bahkan sampai di blacklist sama perusahaan Singapura dan Malaysia, atau ya salah satu di antara itu kalau gak salah, gara-gara bikin kebakaran hutan. Entah benar atau salahnya, tapi dituntutnya demikian. Gara-gara kebakaran hutan, karena kalau misalkan bikin kertas apa segala rupa perkebunan, itu harus ngebakar dulu. Katanya seperti itu. Saya gak bisa mengkonfirmasi itu benar atau salah, tapi media-media Singapura mengatakan seperti itu. Nah, dengan fakta seperti itu, dicap halal dan masih dibeli, walaupun harganya naik. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi kebanyakan ulama-ulama di Indonesia hadir bukan untuk menyelamatkan akidah kita. Akidah kita ternyata tidak benar. Menyelamatkan akhlak kita rusak. Coba misalkan gini, lihat data statistik. Angka bunuh diri di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia. Sekitar 1/8 dari yang terjadi di Korea. Data statistiknya. Setelah ditelusur-telusur, data statistik itu salah. Karena apa? Sebagian besar dari kasus bunuh diri di Indonesia ditutupi sama keluarganya. Ada yang bunuh diri, tapi sama keluarganya ditulis bahwa dia kecelakaan. Atau dia jatuh. Atau dia kegeleng semut. Atau apalah yang bikin yang seperti itu. Banyak kasus kejadian orang tua meninggal di kamar mandi disebutnya mah kepleset. Iya kan? Padahal penyebabnya lain. Setelah ditelusur-telusur, kasus bunuh diri di Indonesia 10 kali lipat lebih banyak daripada statistik yang dituliskan. Jadi bahkan untuk menyelamatkan orang bunuh diri pun tidak. Jadi angka statistik bunuh diri di Indonesia lebih tinggi daripada di Korea Selatan. Lebih tinggi. Terus kasus pemerkosaan sangat-sangat tinggi, sangat luar biasa. Jangankan kasus pemerkosaan, pelecehan terhadap perempuan dibiasakan di televisi-televisi dan media kita. Kalau misalkan ada acara-acara komedi, biasanya ada cewek yang dihadirkan hanya untuk digombalin. Cit, apa dipegang terus si pemerannya, aduh seneng, menang banyak, gitu kan? Jadi acara komedi kita pun secara terbuka menampilkan catcalling yang sebenarnya bahkan dalam definisi barat, ini definisi barat ya, bukan definisi Islam. Definisi barat, catcalling itu dianggap pelecehan seksual pada perempuan. Dan kita membiasakan itu di media. Jadi coba sekarang kalau misalkan kita balik lagi kepada pertanyaan yang paling dasar, paling standar. Faedah ulama itu apa? Coba, menyelamatkan akhlak kita tidak. Yang bunuh diri banyak
yang nyolong banyak, yang membunuh banyak, yang memperkosa banyak, ziarah ke kuburan yang aneh-aneh dengan ritual yang aneh-aneh itu juga banyak. Jadi kemusyrikan bercampur dengan kemaksiatan dan tidak. Jadi apa faedahnya? Kemudian kalau misalkan kita pikir-pikir, ulama-ulama yang dimaksud juga ternyata banyak diantaranya yang tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan untuk gabung ke kelompoknya dan menghujat kelompok yang lain. B, ngebahas masalah-masalah yang tidak dibicarakan di zaman Nabi. Hukum ulang tahun gimana? Dibahas panjang lebar. Padahal kan di zaman Nabi nggak dibahas. Kalau nggak dibahas di zaman Nabi, kita batasi diskusi itu seharusnya. Ini malah jadi bahan perdebatan. Jadi kemudian para ulama banyak diantaranya yang masuk urusan politik. Kemudian mengadu domba atau terlibat dalam adu domba masyarakat di Indonesia. Kemudian ada lagi masalah para ulama itu bikin pesantren, pesantrennya malah menghancurkan anak-anak di Indonesia. Ada yang melakukan pelecehan seksual, ngomongnya nikah siri. Ada yang tanpa izin dari walinya tiba-tiba menikahi santrinya. Mau diontrog, dah udah hamil. Gimana tuh? Masa disuruh cerai dah sudah hamil gimana? Nah ini kan kasus-kasus yang seperti ini tuh banyak. Nah dengan kondisi seperti itu maka pertanyaan yang paling mendasar balik lagi adalah faedah ulama itu apa di Indonesia? Coba buat apa? Coba misalkan kalau ada pengajian kayak gini datangin ustadz, kemudian si ustadz itu ngomong, kan di masjid. Terus di masjid juga gak bahas apapun selain untuk ajakan pada kelompoknya sendiri. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa ulama-ulama yang dimaksud itu justru malah menghakimi para tukang maksiat. Sehingga tukang maksiat itu malah semakin menjadi-jadi. Ada kisah yang sangat unik dan ini sebenarnya cukup terkemuka. Jadi ada orang baik, ada orang yang baru mempelajari agama. Karena itu dia tuh sering ke masjid. Tapi pas dia sering ke masjid justru malah dihakimi. Mau sholat Jumat, karena mau tobat, mau hijrah datang paling duluan. Bingung mau ngapain, ya udah baca Quran. Disindiran ku khotibnya. Kalau menunggu waktu Jumatan sebaiknya sholat sunnah saja daripada baca Quran. Geus disindiran. Oh berarti ternyata ilmu saya masih dangkal. Saya baca, cari buku. Pas baca buku panik. 200 kesalahan dalam sholat. Andai rukun sholatnya aja gak sampai segitu. Ini kesalahannya 200. Dilihat satu-satu. Aduh ternyata harusnya gini. Ternyata harus, makin panik dia tuh. Kemudian pas ikut pengajian, ikut dia baca Quran sok. Tapi masih balelol. Dicarekan, kamu tuh sudah muslim tuh sudah berapa tahun? Kenapa masih gini terus? Dia tuh makin tertekan karena dia tuh mau baik tapi malah diperlakukan dalam kondisi seperti itu. Akhirnya dia kembali ke jalan yang sesat. Datang ke diskotik. Pas di diskotik itu dia nyenggol temennya sampai menumpahkan minuman alkohol itu kan. Kalau minuman alkohol teh mahal di sana mah ya. Sabotol nanti bisa sampai 1 juta gitu, 1,5 juta gitu. Ditumpahin gejret. Aduh maaf kata dia teh. Kata dia mah santuy mang, kita mah lagi jogging gitu. Ternyata di diskotik itu tidak dihakimi, tidak disakiti. Justru dia melakukan kesalahan. Pas jogging nyikut batur. Aduh sorry, santai bro, jogging lagi. Gitu sana. Nincak kaki orang lain, tidak apa-apa. Bahkan nonjok batur ditonjok juga, tapi seserian tungtung nate. Karena sama-sama dalam tempat yang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Dia sadar bahwa tempat eksistensi dia itu bukan di masjid, tapi di tempat dugem. Karena disitulah dia diterima dengan baik apapun yang dia lakukan. Sedangkan pas dia datang ke masjid, dicarekan lagi. Nah akhirnya apa? Dalam konteks ini ulama yang dimaksud justru malah menjauhkan masyarakat dari Islam. Kalau misalkan balik lagi pertanyaannya, ini pertanyaan tidak akan berani ditanyakan oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang tadi saya sebut. Gak akan berani. Dan mereka pun gak akan berani menjawabnya.
Bahkan justru malah pertanyaan itu akan dituding pertanyaan yang muncul dari iblis, dari setan. Tapi balik lagi, yuk kita berpikir mereka faedahnya apa. Pada akhirnya saya pengen membuka kitab kuno yang juga pernah saya kemukakan di beberapa episode yang lampau di video saya. Jadi di kitab kuno itu ada Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kenapa dia nulis kitab itu? Judulnya itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama, ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena dia merasa pada waktu itu tidak ada ilmu agama yang diajarkan oleh kaum muslimin dan oleh kaum ulama. Jadi ulama gak ngajarin ilmu agama. Yang diajarkan itu apa? Ilmu kalam alias usuluddin. Tempat Allah ada di mana diperdebatkan. Takdir itu sebenarnya gimana? Kita tuh ditentukan seluruhnya sama Allah atau tidak, diperdebatkan. Kemudian soal zat Allah itu sebenarnya nanti ada kaki, ada wajah, ada tangan atau tidak, diperdebatkan. Panjang perdebatannya teh. Sampai sekarang 1500 tahun perdebatannya. Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena nggak pernah ada yang bisa melihatnya. Tapi itu jadi bahan perdebatan terus-terusan seperti itu. Nah, kata Al-Ghazali itu ilmu yang berkembang. Itu ilmu agama bukan? Bukan, itu mah ilmu filsafat. Kan bertanya dan menjawab terkait dengan masalah-masalah fundamental itu adalah filsafat. Kok itu disebut sebagai usuluddin? Orang-orang sana kan menyebutnya filsafat akidah. Itu kan udah jelas itu filsafat akidah. Akidah dilihat dalam pikiran orang-orang filsafat. Kan gitu. Terus belajar apa lagi? Belajar fikih. Apa itu belajar fikih? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Padahal tidak pernah ada para sahabat yang bertanya, ya Rasul ini hukumnya apa? Tapi dibikin, awalnya apa? Fikih itu dibuat untuk mempermudah kita beribadah. Awalnya. Siapa yang membuatnya? Abu Hanifah. Yang membuat pertama kali kitab fikih itu. Nah, jadi awalnya tujuannya baik, tapi pada perkembangan selanjutnya ilmu fikih menjadi hafalan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang tadi itu, misalkan di Indonesia yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan itu adalah penyadaran atas korupsi. Itu kan maling, gak boleh. Tapi di Indonesia ulama-ulama bahkan melindungi para maling. Saya sebut ya, demi Allah. Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Karena melibatkan orang yang dirugikan. Jadi kalau yang tadi berzina itu untuk urusan dirinya sendiri dengan Allah dan silahkan tobatnya masing-masing. Sendiri-sendiri silahkan obrolin. Tapi kalau menyangkut masalah sosial, korupsi itu gak boleh disembunyikan atas dasar bahwa itu adalah aib. Tidak. Tapi itu oleh jamaahnya yang sangat besar di Indonesia, udahlah. Dia dihujat di dalam pengajiannya itu dihujat. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Nah, jadi pada akhirnya apa? Ulama justru malah melindungi koruptor. Nah, sekali lagi pertanyaannya, balik lagi, saya akan balik lagi. Apa faedah dari ulama itu? Kata Al-Ghazali yang tadi itu, akhirnya kita tidak belajar ilmu agama. Jadi ulama-ulama itu tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang diajarkan itu adalah ilmu duniawi yang berbalut agama. Belajar baca Quran, biar apa? Biar nanti bisa lulus pas tes PNS untuk jadi kemenag. Ada yang kayak gitu. Itu jadi
ilmu baca Quran itu ilmu akhirat tapi jadi ilmu duniawi. Karena tujuannya adalah untuk jadi pejabat kemenag. Ada ilmunya apa? Ilmunya adalah belajar hadis. Biar apa? Biar dapat beasiswa untuk belajar di Saudi Arabia. Nah itu jadi ilmu duniawi. Padahal ilmunya adalah ilmu yang baik. Tapi karena niatnya sudah jelek maka jadi seperti itu. Nah kemunduran peradaban kaum muslimin adalah ketika agama tidak dipelajari lagi. Yang dipelajari itu adalah budaya-budaya, tradisi-tradisi dari masyarakat setempat pada waktu itu yang dijadikan sebagai agama. Jadi makanya sekarang coba misalkan khotib Jumat. Siapa di sini yang kalau Jumatan tidur atau ngantuk atau main HP? Kenapa seperti itu? Karena khotibnya gak belajar dan gak ngajarin ilmu agama. Padahal kalau belajar dan ngajarin ilmu agama itu kita diwajibkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sedemikian sehingga orang yang di depan kita itu mendengarkan kita. Makanya misalkan Nabi kadang-kadang khutbah itu sampai mukanya merah-merah, matanya merah karena sangat bersemangat, berapi-api. Kita harus ya kayak gitulah semacam itu. Tapi memang agar bisa nyerap. Nah kita kalau khotib lagi naik mimbar apa yang disampaikan diantaranya? Ini diantaranya yang salah. Sabar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah udah tidur semuanya. Karena apa? Ya ilmu agama yang dia ajarkan itu memang ilmu agama beneran, tetapi dia tidak ada relevansinya dengan kebutuhan pada waktu itu dan disampaikan tidak dengan ilmu agama. Kan rumusannya gini nih. Misal ya, sholat itu wajib. Ya kan? Wudu itu sunnah. Tapi wudu bisa menjadi sebuah kewajiban karena dia menjadi syarat sahnya sholat. Begitu kan? Nah sekarang menyampaikan ide-ide agama berdakwah itu wajib. Maka cara menyampaikan yang baik agar bisa diterima, agar bisa kedengeran sama orang, cara retorika itu menjadi sebuah kewajiban. Kan gitu, tapi kan kita enggak. Akhirnya ya banyak. Jadi balik lagi, bukan untuk menistakan para ulama, bukan untuk menghujat mereka, tetapi ayo kita berpikir kritis. Jangan-jangan apa yang kita pelajari dari para ulama itu bukan ide-ide dasar dari agama. Sebab seandainya ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita agama yang benar, maka dijamin Indonesia bebas korupsi. Bukan ditakut-takutin hukum potong tangan, bukan hanya gara-gara itu, tetapi secara keseluruhan dakwahnya itu adalah tentang kejujuran. Seandainya dakwah para ulama itu di Indonesia itu benar, maka masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat yang bersyukur, akan menjadi masyarakat yang senang dengan kepemilikannya sendiri, sehingga dia nggak usah nyolong duit dari orang lain atau barang dari orang lain. Seandainya ulama-ulama di Indonesia itu benar-benar berdakwah, mengajarkan hal-hal yang baik, maka orang-orang di Indonesia, wanita-wanita di Indonesia gak usah khawatir untuk takut diperkosa, takut dilecehkan dan lain sebagainya. Karena ketika si perempuannya menjaga diri, ternyata si laki-lakinya juga menjaga diri. Tidak misalkan cuit yang kayak gitu ya, yang kayak gitu. Nah, seandainya semuanya, tapi kan hasilnya tidak. Oh, ada ulama-ulama faedahnya apa? Faedahnya adalah di akhirat dia pasti akan mengantarkan kita ke sorga, atau dia menerangi jalan kita untuk sampai ke akhirat. Ya gimana meneranginya kalau misalkan maling masih banyak, koruptor masih banyak, pembunuh masih banyak, pemerkosa masih banyak, tukang gibah masih banyak, ngejelekin orang masih banyak, berargumentasi nggak bisa tapi banyaknya adalah mengejek, menjelekan, berkata kasar. Itu di mana cerita ulamanya? Ternyata justru sebaliknya, citra dari ulama di Indonesia pada akhirnya banyak yang melakukan sebaliknya. Pesantren banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai banyak yang ngomongnya berkata kasar, suka menghujat dan suka menjelek-jelekan. Terus yang tadi saya sebutkan, ada bahkan ulama-ulama yang melindungi para koruptor.
dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini maka jelas bahwa mungkin ulama-ulama di Indonesia itu bukanlah ulama yang sesungguhnya. Mungkin karena ciri dari akhir zaman segala sesuatunya berbalik. Yang kita anggap itu baik mungkin itu buruk, yang kita anggap itu buruk itu mungkin baik. Ciri dari akhir zaman adalah seperti itu. Oke teman-teman, kita telah menyaksikan keresahan Gulu Gembul terhadap fenomena di Indonesia ini, terutama tentang peran ulama untuk menyelamatkan akhlak gagal, untuk menyehatkan akidah gagal. Itu menurut Guru Gembul ya. Di sini saya harus jujur bahwasannya perkara akhlak, perkara moral, perkara etika itu bukan hanya ulama. Bukan hanya ulama yang mempunyai kewajiban. Semua mempunyai kewajiban untuk memperbaiki moral, akhlak, etika kita bernegara. Baik itu dari orang tua, baik itu dari ulama, baik itu dari negara. Semua berkaitan erat. Akhlak itu kita harus didik dari kecil. Etika, moral itu kita harus didik dari kecil. Dan ini sangat-sangat sulit sekali memperbaiki akhlak. Semua harus bersama-sama. Bagaimana orang tua mengajarkan jujur terhadap anak. Bagaimana ulama mengajarkan jujur terhadap anak. Bagaimana polisi negara mengajarkan jujur terhadap anak. Kita sudah kacau. Sudah parah. Kita lihat bagaimana pemerintahan. Semua tidak jujur. Kita ingin membuat SIM. Tidak jujur. Kita ingin membuat KTP. Tidak jujur. Kita ingin membayar pajak. STNK. Tidak jujur. Sekolah. Anak sekolah. Minta uang. Tidak jujur. Orang tua. Tidak jujur. Semua. Makanya tanamkan sifat jujur. Itu adalah pondasi. Dan kalaupun ada ulama yang melanggar kode etik, itu bukan berarti semua ulama begitu. Namanya juga dilematik kehidupan. Emang begitu. Banyak orang yang sesat menjadi benar, lurus. Banyak orang yang lurus tergelincir menjadi sesat. Itu masalah Tuhan. Kita tidak tahu. Yang jelas itu adalah fenomena alam. Ada Nabi Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Ada Nabi Musa, di sana ada juga Fir'aun. Lebih hebat utusannya, lebih hebat pula musuhnya, lawannya. Barangkali dikarenakan di sini banyak orang-orang hebat, maka banyak juga orang-orang jahatnya. Pertama, Guru Gembul mempermasalahkan tentang apa? Tentang air doa, tentang ziarah kubur. Itu kan oknum yang memanfaatkan. Kalau orang-orang yang lurus ziarah kubur, mereka ziarah kubur seperti biasa. Tidak ada masalah apa-apa. Mereka ziarah, bertawasul, sudah. Adapun ada yang minta-minta, itu bagian dari fenomena kehidupan. Ya,
Kita harus ada yang mengawal lah. Kalau bisa di tempat ziarah kubur itu ada orang-orang yang siap mengamankan lokasi tersebut. Terus ada air doa ya. Emang kenapa air doa? Sebagai orang awam misalnya minta doa kepada orang yang alim, itu tidak ada masalah. Doa itu tidak ada masalah. Kalaupun ada yang jual beli air, itu oknum itu. Terus banyaknya kasus kejahatan, banyak pemerkosaan lah, pembunuhan lah, kejahatan merajalela lah. Ya, kita sama-sama perbaiki. Ada peran polisi, peran hukum di sana, peran ulama di sana, peran masyarakat di sana. Begitu. Memang ini dasarnya kesadaran. Kesadaran. Terus membahas yang di luar, yang tidak dibahas di zaman Nabi itu dibatasi. Lah, kita ketika tidak ada hukum di zaman Nabi, maka kita berijtihad, ya begitu ulama itu. Bukan dibatasi tapi kita berijtihad. Bagaimana hukumnya yang tidak dibahas di zaman Nabi. Ini kan karena apa? Ini kan hukum, ini kan kehidupan. Terus berputar, terus ada hal yang baru. Terus ulama cuma membahas tentang ilmu kalam, ilmu fikih. Ya, saya bingung ya. Emang sebagai ulama harus mengerti ya. Kalau hanya mengajarkan akhlak, akidah, itu tidak perlu mempunyai ilmu agama. Itu siapapun bisa mengajarkan tentang akhlak, tentang etika, moral, tidak perlu berilmu. Ulama itu harus punya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, mustalah hadis, berbagai macam ilmu, nahwu syarah. Emang begitu. Bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak tahu sastra Quran, bahasa Arab? Aduh, Anda bisa menerjemahkan bahasa Arab kan dari ulama. Aduh. Ya begitulah. Ulama mengajarkan ilmu duniawi yang dibalut agama. Ya itu kan fenomena alam ya. Terkadang ada seseorang yang harus gitu diajak gitu, mereka harus dikasih dulu bonus lupa dunia. Misalnya anak kita perintah untuk membeli misalnya garam ke warung, dia tidak mau, kita kasih uang misalnya, kasih bonus. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Ya kalau tanpa hadiah misalnya, yang penting dicintai oleh orang tuanya, ya berarti sudah naik tingkat anak itu. Silahkan Anda berbuat baik demi dunia, silahkan. Cuma lebih baik, alangkah baiknya Anda tingkatkan itu, berbuat baik demi akhirat, demi surga, demi neraka.
Lebih baik lagi berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah. Jadi di sini maaf saya berkata bukan hanya peran ulama, di sini berkesinambungan antara ulama, antara orang tua, antara polisi, antara negara, pemerintahan, masyarakat, semua berperan di sini dalam membuat etika moral kita menjadi lebih baik. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Karena itu sulit. Tapi bukan hanya ulama masalah akhlak. Siapapun boleh untuk memperbaiki akhlak, berdakwah. Oke, itu pandangan, tanggapan saya terhadap apa yang ditanyakan oleh Guru Gembul. Apa faedah ulama di Indonesia? Ya, semua tidak bisa dirangkul oleh ulama, itu terlalu berat. Kita dituntut akhlak kita harus baik. Kita dituntut mengajarkan pendidikan kepada anak. Kita dituntut untuk memberikan penyuluhan tentang moral, etika. Kita dituntut untuk menjadi pakar ilmu agama. Kita dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik di masyarakat. Liar. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.